Hai, pernahkah kalian mendengar alat visitor counter? Apa sih alat visitor counter itu? Nah, alat visitor counter itu ialah alat yang digunakan untuk menghitung jumlah pengunjung. Ya, misal jumlah pengunjung yang ada di mall atau ruangan tertentu. Nah, di sini di project IoT ini saya akan membuat alat visitor counter menggunakan sensor IR atau sensor inframerah. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Eduardo Filipus dari jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Otomasi, Politeknik Negeri Bali. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian, coding yang dipakai, dan juga cara kerjanya. Yuk, langsung ikuti. Ya. Nah, seperti inilah untuk alat yang sudah saya rangkai. Di sini menggunakan dua buah sensor inframerah, ada satu buzzer, satu ESP8266, motor seal SP12E, LED 12 volt, servo, kabel USB, dan juga baterai. Di sini baterai opsional untuk daya pendukungnya. Bisa menggunakan kabel USB seperti ini. Bisa ditampkan ke charger atau ke power bank. Untuk penjelasan rangkaiannya, untuk pin out dari sensor inframerah ke D5 dan sensor yang kedua D6. Untuk sensor ground dan VCC akan terhubung ke sini. Di sini di motor seal sudah langsung ada VCC dan ground. Untuk buzzer sebagai penanda orang masuk atau orang keluar, pin positif ke D7. Dan servo juga untuk penanda orang masuk dan keluar ada di pin D8. Di sini lampu LED menuju ke pin motor dari motor seal ini dan di jumper. Positif ke positif baterai dan negatif lampu ke A- dan negatif dari baterai ke A+. Untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan gambar rangkaiannya. Oke. Oke, di sini untuk coding yang akan dipakai. Di sini ada deklarasi untuk library, di sini ada ubidots, Chine dan servo. Di sini koneksi yang dipakai. Di sini deklarasi ubidots untuk menghubungkan ESP dengan ubidots. Di sini ada deklarasi Chine untuk menghubungkan juga. Di sini ada pin yang digunakan, itu sensor IR untuk masuk ada di pin D5, pin D6 untuk sensor IR keluar, dan pin buzzer di pin D7. Di sini ada deklarasi variabel-variabel. Di sini file kirim ubidots adalah digunakan untuk mengirim data dari sensor ke website ubidots. Di sini ada file setup, ada ini deklarasi pin mode. Ada void loop. Di sini untuk menempelkan di serial monitor. Di sini ada coding ini untuk mengirim data sensor ke website. Dan di sini ada flow sensor. Di sini ada logika-logika, yaitu ketika sensor high atau ada orang lewat, maka sensor akan melakukan perhitungan. Ini. Di sini buat lampu ada logika untuk lampu. Itu ketika ada orang di dalam ruangan lebih dari 0, maka lampu akan hidup. Kecuali jika tidak ada orang, maka lampu akan mati. Setelah itu kita upload codingnya. Pertama kita tentukan COM atau USB yang akan dipakai. Di sini saya menggunakan COM 7. Setelah itu kita upload bagian sini. Dan tunggu hingga selesai. Nah, jika seperti ini, maka program sudah selesai diupload. Selanjutnya kita akan menuju ke cara kerjanya. Baik, di sini untuk penjelasan rangkaiannya dan alatnya. Pertama, saat ada orang masuk atau keluar,
yang disensor oleh sensor IR, buzzer, dan servo akan menyala. Servo akan berputar sesuai arah yang ditentukan. Misal ketika ada orang lewat, maka servo akan berputar ke kanan, dan ketika ada orang keluar, maka akan berputar ke kiri. Dan untuk lampu ini, ketika ada orang di dalam ruangan, maka lampu akan menyala. Dan ketika di ruangan tidak ada orang, maka lampu akan mati. Seperti ini contohnya. Ketika ada orang lewat, lampu akan menyala, dan ketika ada orang keluar, lampu akan mati. Dan seperti inilah untuk monitoring melalui website Ubidots dan Caini. Di bagian kiri ada Ubidots, di tengah ada Ubidots dengan aplikasi. Saya menggunakan emulator BlueStack, dan di kanan ada Caini. Terlihat bahwa yang orang masuk ada 3, orang keluar ada 3, dan jumlah orang dalam ada 0. Di sini ada LED indikator. Nah, setelah data sudah disensor, maka di website akan berubah. Di sini LED indikator juga terdapat di Ubidots menyala. Di monitoring website ini terkadang ada delay beberapa detik untuk data yang disensor. Seperti itulah untuk penjelasan dari alatnya. Nah, seperti itulah untuk penjelasan alat visitor counter. Dari live monitoring tadi dapat dilihat bahwa monitoring terdapat indikator orang masuk, orang di dalam ruangan, dan juga orang keluar. Dan juga LED indikator atau indikator lampu untuk di dalam ruangan. Nah, di live monitoring tadi terdapat delay juga untuk pengiriman data, baik website Ubidots maupun Caini. Itu juga dipengaruhi dari kecepatan internet yang digunakan. Nah, untuk aplikasi Ubidots sendiri yang ada di handphone itu sudah responsif, jadi tidak usah mengatur lagi untuk tata letaknya. Nah, sebelum saya akhiri videonya, mohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan. Karena kita di sini juga bersama belajar untuk meningkatkan pengetahuan kita. Sekian dari video saya. Bye and see you next time.